Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita tahu perjuangan kita tidak henti-hentinya masih harus kita lakukan untuk mematuhi peraturan baik itu prokes, vaksinasi dan juga tetap menjaga kesehatan. Dan di minggu pertama setelah PPKM darurat ini digaungkan dan diumumkan seperti itu, angka memang masih cukup tinggi dan beberapa wilayah masih sangat rentan untuk terpapar banyaknya orang yang terpapar COVID. Dan di segmen awal tadi saya sudah melihat update bagaimana Wisma Atlet. Di segmen ini saya akan berbincang dengan Komisi 9 dari DPR RI. Ada Ibu Kurniasi Mufidayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sehat. sehat Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Kita mau ngobrol sedikit Bu. Kita tahu PPKM darurat walaupun baru seminggu ya, terlalu dini sih untuk mengevaluasi karena memang masih banyak hal yang di sana sini yang kita kerjakan. Kalau dari Komisi 9 sendiri bagaimana melihat 1 minggu setelah pelaksanaan PPKM darurat ini? Seperti apa Bu? Ya, memang Mhm, PPKM darurat ini satu kebijakan yang sebenarnya sudah kita dorong ya. baik. Bahkan kita sebenarnya mendorong untuk kembali kepada kebijakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang nomor 6 tahun 2018. Mhm, Karena undang-undang itu dibikin untuk mengatasi situasi wabah pandemi seperti saat ini. mhm, Dan dibuat pada saat Pak Jokowi memimpin juga. Dan akhirnya keluar PPKM darurat yang untuk bisa mengatasi pengurangan ataupun melandaikan angka mhm, positif COVID-19 ini. baik. Kita sangat prihatin sekali Mas, saat ini angkanya masih terus meningkat dan Mhm, meninggi dan bahkan ini angka-angkanya di atas pada saat gelombang pertama dan gelombang bulan Januari Februari tahun ini ya, awal tahun dulu kita pernah mengalami satu puncak yang sangat luar biasa. Ini sudah di atas itu, sudah 2 kali 3 kalinya. Jadi ini satu mhm, keprihatinan yang sangat luar biasa. Kalau mau melihat efektivitasnya, mhm. kita memang harus melihat nanti setelah satu Iya. minggu ini dan juga setelah 2 pekan ini bagaimana terhadap grafik kasus positif COVID-19 Mhm, di kota-kota ataupun tempat-tempat yang memang diberlakukan PPKM darurat. Tapi sampai saat ini kita masih melihat ada beberapa pengawasan yang perlu ditingkatkan. Ya, contohnya tentang mobilitas masyarakat. Hari pertama di hari Senin itu terjadi kemacetan yang sangat luar biasa di banyak jalur ya. Kebetulan Komisi 9 hari Senin itu ada rapat dengan Kemenkes, dengan Satgas, dan dengan beberapa stakeholder yang terkait dengan penanganan pandemi. Itu harus sampai terlambat itu Bu Ketua itu untuk menyampai di DPR RI karena macet yang sangat luar biasa. mhm, Ini kan berarti satu evaluasi bagaimana pengawasan dari PPKM darurat ini supaya tetap disiplin ya, ditingkatkan lebih tinggi lagi pengawasannya mhm. sehingga target output ataupun hasil dari PPKM darurat ini bisa tercapai, yaitu melandaikan sekaligus mudah-mudahan bisa menurunkan rate kasus positif dari COVID-19 ini. Kita sudah sangat prihatin, Mhm. angka bor kita sudah menembus di angka 80-90% ya. Tadi kita sempat mendengarkan Iya. juga informasi dan ini sudah jauh di atas standar maksimalnya WHO. Mhm. WHO itu 60 ya untuk Betul. angka bornya. Nah, kita sudah menembus angka itu tuh sangat situasi yang sudah sangat darurat sebenarnya. Jadi Mhm, kita berharap sebenarnya ini PPKM darurat itu indikator-indikatornya lebih ditingkatkan, lebih disiplin lagi dan juga oke. pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Baik, kalau kita bicara ini kan Jawa Bali, Bu. Ada juga narasi bahwa mmm, alangkah lebih baiknya kalau daerah-daerah lain tanpa mengecilkan resiko. Kita tahu memang di luar Jawa Bali kondisinya tidak separah Jawa Bali. Apakah Komisi 9 juga melihat kemungkinan bahwa PPKM darurat ini mungkin akan diterapkan untuk wilayah lain di luar Jawa Bali mengingat kondisi yang memang mungkin lebih baik jaga-jaga daripada hal yang seperti ini yang tidak diinginkan, yang sebenarnya kita sudah prediksi sebelum Lebaran bahwa gelombang kedua akan terjadi kalau mobilitas tidak bisa terkendali dan terbukti seperti itu. Untuk Jawa di luar Jawa Bali, bagaimana treatmentnya Bu? Komisi 9 melihatnya? Iya, sebenarnya yang saat ini sedang terjadi kan penyebabnya adalah masuknya varian Delta ke Betul. Indonesia. Itu Aha. sudah terkonfirmasi dari sejumlah
kajian ya, sudah terbukti lah bahwa memang betul varian Delta sudah masuk dan inilah yang mengakibatkan angka bor kita meningkat, pasien kita meningkat dan korban semakin banyak. Bahkan angka meninggal juga semakin meningkat. Nah, varian Delta ini sangat cepat sekali penularannya dan tidak mengenal wilayah ya, artinya bisa tembus wilayah mana saja. Sehingga kemarin kita berbicara pada saat rapat itu, kita menyampaikan nggak ada lagi sebenarnya sekarang ini ada zona merah, zona hijau, zona biru, zona-zona warna gitu ya. Tetapi langsung kepada angka berapa ini positif rate yang ada di daerah masing-masing. Dan itu sangat tergantung dari 3T, Mas. Baik. Karena yang paling utama saat ini harus dilakukan adalah peningkatan 3T. Karena dengan testing, tracing ini kita akan bisa mengetahui angka real berapa sebenarnya rate positif rate-nya di masing-masing daerah. Dan daerah yang masih rendah ini harus dijaga. Harus protek supaya tidak semakin menambah, memperluas situasi yang lebih berat lagi. Baik. Kalau kita juga bicara 3T memang sangat penting, bahwa tadi testing, tracing agar kita tahu realnya seperti apa angkanya. Bicara vaksinasi juga, Bu. Bagaimana Anda melihat jalannya vaksinasi sejauh ini? Target kita memang untuk Agustus 2 juta seperti itu. Kalau sekarang memang beberapa kali sempat melampaui kemarin-kemarin 1 juta. Iya, jadi untuk bisa mengatasi situasi ini, yang pertama 3T ditingkatkan secara signifikan di seluruh daerah tanpa ada perbedaan menurut saya. Jadi harus ditingkatkan semuanya, baik yang masih belum banyak maupun yang sudah banyak. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Vaksinasi ini harus terus didorong ya, Mas ya, karena target vaksinasi itu masih jauh dari perencanaan yang pertama sekali disampaikan di rapat Komisi 9. Kita sebenarnya berharap akhir tahun ini kan sudah selesai targetnya sehingga bisa terbentuk herd immunity. Tetapi kemarin banyak kendala karena ada pemberhentian dari Gavi dan seterusnya gitu ya, juga import yang terkendala karena memang kita sangat tergantung dari vaksin impor. Total vaksinasi yang sudah dilakukan sampai saat ini yang dosis 1 kurang lebih sekitar 32 juta sekian dan dosis 1 dan 2 itu sudah 46 juta. Sementara targetnya itu 181 juta sekian. Jadi ini kan berarti kan masih jauh ya. 46 berbanding 181 ini masih jauh. Nah, kita berharap dengan adanya kebijakan 1 juta per hari itu bisa terdorong dengan maksimal. Tapi hasil pantauan kami di lapangan banyak sekali kendala yang di lapangan itu karena kan syarat suksesnya vaksin ini tersedianya vaksinator ya kan, kemudian vaksinnya juga tempat penyimpanannya tersedia cukup banyak karena kan kita harus tetap menjaga efikasi, keamanan dan mutu dari vaksin sampai disuntikan kepada masyarakat. Nah ini juga masih ada beberapa daerah yang punya kendala untuk tempat penyimpanan, belum lagi vaksinatornya kan harus terlatih sekali, sehingga ini juga harus didorong oleh pemerintah. Karenanya kemarin kita juga sampai membahas pada ketersediaan anggaran yang harus dijamin oleh pemerintah untuk program vaksinasi ini sukses. Dan kita juga mendorong vaksin merah putih jangan dilupakan, karena dengan adanya vaksin merah putih kita akan independen dan tidak lagi tergantung dari impor dari luar negeri, sehingga mudah-mudahan bisa membantu supaya capaian herd immunity ini bisa segera terrealisasi. Jadi kita tetap mendorong ya supaya benar-benar vaksinasi ini bisa cepat dikejar karena dari target 181 juta baru tercapai 46 juta itu masih jauh gitu. Paruhnya juga belum ada kan, 50%-nya juga belum nyampe. Betul. Karena itu yang kita harapkan, bahwa semakin banyak yang divaksin, semoga kita juga keadaannya lebih baik ya Bu ya, karena herd immunity tadi harapan kita. Nah kalau berkaca dengan fasilitas kesehatan Bu, kita juga kemarin soroti bagaimana ketersediaan oksigen, ruang IGD yang penuh, lalu juga obat yang sempat ada yang mahal seperti itu. Nah bagaimana daya dukung Komisi 9 terkait hal-hal baik itu rumah sakit COVID, fasilitas kesehatan dan juga obat, apa yang menjadi concern untuk saat ini Bu? Iya, sebenarnya itu semua bagian dari 3T Mas. 3T itu kan testing, tracing, dan treatment. Nah di treatment ini sangat penting. Treatment ini harus ada ketersediaan pasienkes. Ya tadi seperti saya sampaikan, BOR kita sudah jauh di atas angka WHO yaitu 80-90% rata-rata di seluruh Indonesia. Ini sangat memprihatinkan. Kita harus benar-benar menambah ya serius. Nah kemarin sudah disampaikan pada rapat hari kemarin kepada
Kementerian Kesehatan dan juga semua jajaran yang hadir agar bisa mengatasi kekurangan bed ini. Karena kita sangat melihat di lapangan banyaknya pasien yang tidak tertangani dengan baik sehingga akhirnya harus meninggal. Bahkan sempat viral juga ya Mas ya, pasien meninggal kekurangan oksigen. Ini sangat memprihatinkan sekali. Beberapa waktu yang lalu saat dia kolaps kita mengirimkan kan oksigen ke sana. Tapi ketika negara kita sendiri dalam keadaan situasi darurat, kita nggak mampu menghandle ini situasi. Jadi kita sangat meminta kepada pemerintah dan sudah masuk di dalam laporan turbulensi kesimpulan kami pada hari kemarin bahwa semua yang harus didetailkan pada tahapan treatment itu harus didetailkan, yaitu ketersediaan bed, ya BOR-nya harus diturunkan dari 80 ini menjadi maksimal 60, kalau bisa di bawah 60. Kemudian juga harus ya dengan penambahan berbagai cara lah, apakah menambah gedung atau menambah dan lain-lain. Tapi memang tidak mudah juga karena terkendala dengan SDM. Ya. Yang kedua setelah tempat tidur ataupun bed itu adalah tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kita mendorong adanya percepatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memang sudah menyelesaikan pendidikannya dan bisa ditempatkan, ini bisa dipermudah untuk bisa ditempatkan segera. Yang berikutnya adalah pengadaan obat dan alkes. Alkes ini juga sudah mulai banyak kekurangan. Ya, obat dan alkes ini harus terjamin. Kita meminta dipotong mata rantai industrinya ya supaya tidak terlalu panjang harus ke sana kemari untuk mendapatkan obat. Karena saya punya pengalaman saat ini mencari satu jenis obat saja itu harus ke sana kemari itu sudah kosong semuanya. Betul, Bu. Dan harganya melejit. Dan akhirnya untuk harga alhamdulillah sudah dikeluarkan surat edaran. Dan kita meminta supaya ada komitmen penindakan tegas apabila ada penjualan harga di atas surat edaran yang keluar dari Kemenkes. Nah, selain dari tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat, ya tadi alat kesehatan termasuk di dalamnya adalah kebutuhan oksigen dan tabung oksigen. Ini kebutuhannya di Jawa Bali 2,262 ton per hari loh Mas. Gitu. 2,262 ton per hari ini harus dipenuhin ya. Dan ini kita sudah dorong supaya benar-benar difokuskan, dikirim langsung ke rumah sakit yang membutuhkan. Jadi tidak lagi ke industri, tapi langsung ke rumah sakit karena saat ini situasinya sedang darurat. Dan selain itu kita juga mendorong pemerintah agar segera membayar piutang-piutang yang ada untuk rumah sakit. Karena rumah sakit ini sudah dalam keadaan sangat berat untuk operasional cost-nya. Sehingga piutang-piutang yang harus dibayar segera dibayarkan. Begitu juga tenaga kesehatan yang di garis terdepan harap segera untuk bisa dibayar. Ibu, sedikit saja Ibu ya, singkat saja karena kita hampir jeda break. Karena Komisi 9 tadi menaungi kesehatan dan juga tenaga kerjaan, Bu. Kita tahu PSBB, PPKM darurat ini, mal, beberapa pusat perdagangan ditutup dan banyak sekali pedagang dan juga tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Apakah Komisi 9 punya jawaban ketika ada banyak suara bahwa harusnya ada subsidi, ada keringanan baik itu listrik, pajak untuk saudara-saudara kita yang bekerja di mal, di sektor perdagangan yang harus tertutup untuk saat ini. Karena jujur kita lihat bagaimana kondisi mereka Ibu untuk saat ini, belajar dari tahun lalu banyak sekali yang terpaksa dirumahkan dan tidak punya penghasilan Ibu. Ya. Kita sudah menyampaikannya kepada Kemenaker di beberapa konsultasi yang tertentu dan kita sudah selalu mengingatkan sejak pandemi ini masuk ke Indonesia bahwa harus segera diantisipasi adanya lonjakan PHK dan memang sekarang angkanya sudah menembus di angka 5 juta ya Mas, angka yang sangat memprihatinkan sekali dan kita sangat sedih dengan situasi ini. Karenanya kita mendorong adanya bantuan langsung tunai sebenarnya ya BLT yang diberikan kepada dari BPJS Tenaga Kerja yang menjadi anggota dan yang tidak menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja mencarikan solusinya. Ya misalnya tadi dengan adanya keringanan-keringanan dalam hal pajak, dalam hal pembayaran listrik, listrik dan juga ini ya kita meminta adanya relaksasi juga untuk iuran-iuran BPJS Kesehatan sehingga supaya walaupun mereka butuh BPJS Kesehatan itu masih tetap bisa dilayanin gitu loh karena ada relaksasi untuk BPJS Kesehatan karena saat ini nilai kesehatan menjadi sangat penting sekali. Beberapa hal di antaranya yang kita usulkan seperti itu, selain kita mendorong juga ditingkatkannya adanya TKM, tenaga kerja mandiri dan juga padat karya. Padat karya harus dorong supaya ditingkatkan agar bisa mengatasi situasi kehilangan
yang semakin meluas. Baik, Ibu Kurniasi Mufidayati, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat. Insya Allah kita ketemu lagi untuk ngobrol bareng ya, Bu. Ya, Terima kasih, Ibu. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat. Dan demikianlah segmen ini, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.